Malam mulai turun, langit kemerahan berganti gelap. Hanya disinari bulan sabit yang menggantung di cakrawala. Bayu berjalan perlahan di jalur setapak. Sesekali menyeka keringat di dahinya. Sudah berjam-jam ia berjalan sejak turun dari angkot terakhir. Tapi belum juga menemukan tanda-tanda desa. Suara jangkrik mengisi kesunyian, dan angin malam mulai menusuk kulitnya. Ia menghela napas, lalu memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon besar di tepi jalan setapak. Namun, tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar di antara desir angin. Suara pelan, hampir berbisik. "Mas, apa kau bisa membantuku?" Bayu menoleh cepat. Di bawah cahaya bulan, berdiri seorang wanita mengenakan kain panjang berwarna biru, rambutnya tergerai hingga pinggang. Wajahnya pucat tapi cantik, dengan mata yang memancarkan kesedihan. Bayu sedikit waspada. Mbak, kenapa sendirian di sini?" Wanita misterius Sekar tersenyum tipis. "Aku tersesat. Aku tak tahu bagaimana pulang. Bisa kau antar aku?" Bayu menatap wanita itu sejenak. Ada sesuatu yang aneh dalam cara dia berbicara. Terlalu pelan, terlalu halus. Tapi, ia menepis pikirannya. Bayu mengangguk, tersenyum. "Baiklah, aku juga sedang mencari desa terdekat. Mari kita jalan bersama." Wanita itu mengangguk, lalu berjalan di samping Bayu. Angin berhembus pelan, membawa aroma samar bunga melati. Tanpa Bayu sadari, jejak kaki Sekar di tanah tidak meninggalkan bekas. Desa Rimbasari terlihat seperti desa yang keluar dari buku cerita. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, lampu minyak menerangi jalan-jalan setapak, dan suara seruling bambu terdengar di kejauhan. Bayu terkesima. Bayu memandang sekeliling, kagum. "Astaga, tempat ini indah sekali. Aku merasa seperti di dunia lain." Sekar tersenyum lembut. "Kami memang jarang kedatangan orang luar, tapi jangan khawatir, mereka semua ramah." Benar, penduduk desa menyambut Bayu dengan senyuman. Namun, ada sesuatu dalam tatapan mereka yang sulit dijelaskan. Terlalu ramah atau terlalu tenang. Hari-hari berlalu, Bayu semakin dekat dengan Sekar. Mereka berjalan di tepi sungai, tertawa bersama di bawah pohon rindang, dan berbincang hingga malam di beranda rumah Sekar. Bayu tertawa kecil, mengusap leher. "Aku tak pernah berpikir akan menemukan kedamaian di tempat seperti ini. Dan aku juga tak pernah berpikir akan bertemu seseorang sepertimu." Sekar menatap Bayu dalam-dalam. "Aku juga, Mas Bayu. Aku ingin kau tinggal di sini, bersamaku." Bayu terdiam, hatinya berdebar. Ia merasa seperti menemukan rumah di sini, dan di hati Sekar. Hari pernikahan Bayu dan Sekar tiba. Lentera-lentera menggantung di pohon. Para penduduk berkumpul di lapangan tengah desa, dan suara gamelan lembut mengalun. Namun, ada sesuatu yang aneh. Saat ijab kabul diucapkan, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan sekelebat bayangan hitam melayang di antara tamu. Bayu mengernyit. "Apa itu tadi?" Sekar menggeleng, menggenggam tangan Bayu erat. "Tak apa, yang penting sekarang kau adalah suamiku." Bayu mengabaikannya. Dan setahun kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Jalu. Namun, Bayu mulai menyadari sesuatu yang aneh. Mata Jalu kadang berwarna hitam, kadang keemasan. Suatu hari, saat mencari kayu di hutan, Bayu melewati batas pohon beringin besar, dan tiba-tiba, desa itu menghilang. Ia kembali ke dunia nyata. Bayu terengah-engah, panik. "Sekar, Jalu, di mana kalian?" Kakek tua di pesantren memberitahunya bahwa desa Rimbasari adalah desa gaib yang sudah menghilang ratusan tahun lalu. Kiai menghela napas. "Sekali kau keluar, kau tidak bisa kembali." Bayu jatuh berlutut. Suara gemetar. "Tidak, aku harus kembali. Mereka menungguku." Puluhan tahun berlalu. Bayu menua, menghabiskan hidupnya, mencari cara untuk kembali. Ia bertemu dukun, paranormal, bahkan belajar ilmu kebatinan. Hingga akhirnya, di usia 75 tahun, ia menemukan jawabannya. Bayu tersenyum lemah. "Aku hanya bisa kembali jika aku sudah diambang kematian." Ia kembali ke hutan. Tubuhnya lemah, napasnya berat. Hingga akhirnya, ia melihat cahaya itu lagi. Desa Rimbasari. Sekar berdiri di depan rumahnya. Terisak melihat Bayu yang kini renta. Sekar suara gemetar. Air mata mengalir. "Kau benar-benar kembali, Bayu." Bayu tersenyum, melangkah tertatih. "Aku pulang, Sekar." Namun, tubuhnya mulai memudar. Bayu telah meninggal di ambang desa. Sekar memeluknya erat. Dan kini, Bayu bukan lagi manusia. Arwahnya telah menjadi bagian dari desa ini selamanya. Sekar berbisik. "Selamat datang kembali, Mas."